Oh niki. Nggih. Sing wonten tiyang kalih niku, Pak nggih. Diteraken mriku napa menika sampean? Sampun mriku maaf, Pak. Wonten tiyangipun kalih niku nggih. Kali niku. Lah nggih. Nggih. Sampai ngeta medal mriku lho. Nggih. Oh nggih. Nggih. Kok sampean iku apa? Nggih, sampun, Pak. Mari kemawon. Bagian utuh dari prasasti ini hanya bagian bawah sampai tengah prasasti yang tingginya sekitar 45 cm, lebar 60 cm, dan tebal tak lebih dari 20 cm. Lapik di bagian bawahnya masih terlihat jelas dengan bentuk Padmasana ganda. Ukurannya 10 cm dengan diameter 22 cm.
Tugu batu bertulis ini terpahat dengan aksara Jawa kuno. Karena bagian atas prasasti Grogol sudah rusak, sehingga angka tahun menjadi sulit dibaca. Padahal pada bagian atas itulah dituliskan penanggalan pembuatan prasasti. Jika ditelusuri dari paleografinya, prasasti Grogol ini diperkirakan dari masa Raja Erlangga yang memerintah dari tahun 1019 hingga 1041 Masehi. Paleografi merupakan ilmu yang mempelajari tulisan kuno. Berikut kajian perkembangan bentuk tulisannya yang bertujuan untuk menguak rahasia tulisan kuno. Raja Erlangga memang sering mengeluarkan prasasti batu yang mungkin untuk menegaskan wilayah kekuasaannya. Setidaknya ada 7 prasasti yang ditemukan di kawasan utara Sungai Brantas. 4 diantaranya dari Jombang, dari total 28 prasasti yang dikeluarkan Raja Erlangga sebenarnya sudah ditemukan. Pak niki ditemokne pertama kali ini tahun pinten Pak kinten-kinten? Kulo nggih supir. Saya supir. Tapi enten 50 tahun Pak? Lebih nggih. Lebih. Oh. Sing pertama nemokke Pak sinten asmane? Dereng ngaten semerap terus ini. Nggih. Sadurunge niki sian-sian niku nggih. Enten sumur alit enten dalan sumur miri tapi sumur mboten enten miri mboten enten. Sumur miri niki arane. Ngoten. Terus mriki rumiyin namanya sumur miri. Nggih. Oh. Terus niki lahan niki kagungane sinten Pak? Sini iki. Nggih. Lagi itu mau Pak Giso tapi pun disade Oh. di tanah ini. Terus sakmangke kagungane? Pak Kaji Atelan. Oh, nggih. Tapi Kaji Atelan pun disade malih PT. Oh. Nah, tapi pun dibagi-bagi ini mboten katut kesade ini wonten palin. Nggih. Niku pertama kali dipanggihaken nggih pun rusak ngoten niku, Pak. Sian niku ngenten Nggih. ceritane. Nggih. Nggih lare mriki. Nggih lare jaman sian niku nakal-nakal kemawon. Nggih. Ngenten barangnya kuno kemawon. Pas diduduk niku sop ngeten modele mbut mancepet purusane niku terus ngrunu to niku sisiaken dirubaken mlane tugel niku. Terus dicabut selendang miber mriku. Selendang niku terus sing tangga kula niku kuwanjingan ngamuk dadi. Oh. Kan balekaken. Kesurupan. Nggih, kan balekaken. Terus balekaken niku. Barangnya napa Pak niku? Sampur selendang ngoten niku lho selendang. Ngoten niku, tapi muluk mriku terus sing setunggal nopo guci kira nopo niku ben niku dibalaken. Tapi saking sing nyolong niki sabenipun pecah kalih kantun setunggal sing dereng niku. Dalam buku Airlangga, biografi Raja Pembaru Jawa abad 11, prasasti ini diterbitkan tahun 959 Saka atau 1037 Masehi, sehingga jelas bisa disimpulkan prasasti Grogol ini merupakan peninggalan Raja Airlangga. Dalam dunia arkeologi, prasasti merupakan sumber sejarah kuno bertanggal mutlak, sehingga bisa digunakan untuk memperkirakan dan menanggali temuan-temuan arkeologis lain yang punya keterkaitan. Dari situ bisa ditarik kesimpulan yang mungkin bisa melengkapi satu sama lain. Dari pembacaan epigraf prasasti yang telah dilakukan, didapat muatan yang memuat berita penetapan daerah kuno bernama Kusambian sebagai daerah Sima, sehingga prasasti Grogol juga disebut sebagai prasasti Kusambian. Statusnya lebih spesifik, yaitu sebagai desa Simasawah. Dari situs ini jelas terlihat Raja Erlangga memahami wilayah utara Sungai Brantas ini merupakan kawasan yang subur dan potensial dalam bidang pertanian.
Penetapan daerah perdikan untuk desa Kusambian selain daerahnya subur, rakyatnya juga dinilai berjasa pada kerajaan karena warga telah memberi sumbangsih penting bagi kerajaan ketika masa pelarian Airlangga diserang oleh kerajaan Wurawari. Upaya perlindungan itulah yang diduga menjadi daerah ini mendapat hadiah status bebas pajak dan upeti sebagai balas budi sang raja kepada penduduk desa Kusambian. Dari pembacaan prasasti ini, selain memuat penetapan desa Kusambian sebagai daerah perdikan, prasasti ini juga memuat informasi tentang Keraton Madander yang diperkirakan merupakan lokasi istana kerajaan. Madander kemudian diidentifikasi sebagai wilayah Badander yang kini masuk wilayah Kecamatan Kabuh dan letaknya tak jauh dari lokasi prasasti Kusambian ini. Dalam prasasti Kusambian juga disebut tentang perluasan wilayah Kusambian, Badander, hingga Lamongan. Penyebutan Madander dalam isi prasasti ini menjadi sangat penting karena disebutkan Madander sebagai keraton yang justru tidak ditemukan pada prasasti-prasasti Airlangga yang lain. Selain itu ada pula ancaman yang menyebutkan barang siapa mengusik wilayah Kusambian ini, sanksi akan diberikan. Ada yang cukup menarik dalam prasasti Kusambian ini, yang menyebutkan tokoh bernama Sang Hyang Iwa. Nama yang disebut berulang-ulang pada bagian depan prasasti. Dari banyaknya pengulangan bisa disimpulkan, Rahyan Iwa jelas merupakan tokoh penting yang berpengaruh di Kusambian. Karena begitu penting peranannya, warga Kusambian menggelar ritual untuk mendoakan keselamatan Sang Hyang Iwa setiap tanggal 12 Asusi dengan melakukan prosesi khusus menggunakan wangi-wangian, minyak wijen, dupa, dan buah-buahan. Kemungkinan pemujaan kepada Rahyan Iwa atau Hyang Iwa oleh masyarakat Jawa kuno menjadi penting karena masyarakat saat itu hidupnya tergantung dari aliran sungai, baik sebagai sarana transportasi, pertanian, dan perikanan. Selain itu, Raja Airlangga juga merupakan raja yang dekat dengan sesuatu yang berkaitan dengan air, antara lain bendungan, sendang, sistem irigasi, dan sungai. Apalagi namanya juga mengandung unsur air, yakni Airlangga, yang bermakna air yang melompat.